Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di MPH Channel. Tanggapan cerdas seorang syarif original atas pidato Abbas Buntet. Tonton sampai selesai teman-teman, karena si Imad ini kan ditolak dan si Abbas Buntet ini ditolak di Kalimantan Barat ya. Mari kita lihat videonya. Bagaimana cara menghancurkan Syarif dan Sayyid pada waktu Bagaimana cara menghancurkan Syarif dan Sayyid pada waktu itu Syarif dan Sayyid dikejar-kejar. Mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap, dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa. Pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah Syarif dan Sayyid. Makanya para Syarif dan Sayyid kemudian pada akhirnya bukan sekedar dafnul wujud, membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai Syarif dan Sayyid. Bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para Syarif, para Sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra Syarif dengan Sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya Syarif dan Sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek. Aduh, buntet. Sebelum saya jawab, saya mohon dulu perlindungan kepada Allah dari gangguan dan bisikan daripada si buntet ini. Bicaranya, mana ada buntet keturunan Rasulullah SAW itu penakut. Mana ada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW menampakkan jati dirinya, menyembunyikan jati dirinya. Gak ada buntet, gak ada. Dari sejarah zaman dulu gak ada. Dari zaman Rasulullah sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, sampai kepada Muhammad Al-Bagir, terus sampai kepada Imam Al-Muhajirullah Ahmad bin Isa, sampai kepada Sayyidina Ubaidillah, sampai kepada Muhammad Fagil Mugaddam, sampai terus sampai kepada Muhammad Jamal bin Hasan Al-Mu'alim, sampai turun terus sampai kepada Muhammad bin Salim Al-Gadri, sampai terus kepada Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri, terus sampai kepada Maulana Sultan Syarif Abdurrahman bin Habib Husain Al-Gadri, Sultan Pontianak yang pertama. Buntet, kalau kamu nggak percaya datang aja ke Kalimantan Barat, kota Pontianak. Tuh masih berdiri tegak kerajaan Istana Gadrian yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri, sampai kepada kesultan sekarang. Itu nama Syarif, nggak pernah hilang, nggak ada sejarahnya, nggak ada sejarahnya. Syarif Sayyid itu menyembunyikan nasabnya, nggak ada. Nggak ada. Ya. Waduh, pembohongan publik seperti ini, penghasutan seperti ini, adu domba seperti ini, nggak laku lagi di zaman sekarang ini, buntet. Nggak laku lagi di zaman sekarang ini. Hanya orang-orang yang pendidikannya kurang yang bisa kamu bodohi. Betul. Yang pendidikan agamanya, pendidikan agamanya dan pendidikan lainnya itu minim di bawah rata-rata yang bisa dengar omongan kamu. Tapi sekarang orang udah pinter-pinter semua, buntet. Aduh, buntet. Jadilah ngawur, buntet. Jangan jadi pemecah belah umat. Kita ini mempersatukan. Nggak ada ajaran yang namanya ajaran membenci, mengumpat, mencaci maki. Udah tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi para pengumpat dan pencelah. Itu yang kamu sampaikan, umpat, pencelahan apa? Di semua video-video kamu itu caci maki semua, buntet. Betul. Udahlah, cukuplah buntet, sadarlah. Sadar, ingat ini negeri akhirat. Buntet, sudahlah buntet. Kembalilah engkau ke jalan yang benar. Bagaimana cara menghancurkan? Jadi ya si Abbas Buntet ini ya selalu seperti ini ceramahnya ya, selalu mengadu domba umat Islam, teman-teman, seperti itu ya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Luar biasa. Jadi Abbas Buntet ditolak di Kalimantan Barat ya. Mari kita lihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sudah lama gak pernah bikin video konten, setahun lebih. Jadi ini tergerak lagi hati bikin konten. Dan dalam beberapa hari ini lagi hangat-hangatnya isu mau datangnya si Abbas Buntet, mau ngelantik juga pengurus TWI LS di Kalimantan Barat. Emang kalau orang Kalimantan Barat itu diam apa? Yang si Buntet yang juga sifatnya ceramahnya provokasi, menghasutan, ceramahnya memecah belah, mengadu domba, mau bikin gaduh di Kalbar. Ya, kita orang Kalimantan Barat tetap tolak kedatangan Buntet ataupun pelantikan PWI LS di Kalbar ini. Kita tak akan tolak PWI LS di Kalbar ini. Iya. Saya juga nasihatkan juga untuk panitia-panitia kalau bikin acara jangan asal dapat uang sumbangan aja bikin panitia. Apalagi pakai nama ustad. Iya, pintar sedikit lah. Jangan asal dapat uang bisa bikin acara atau mengundang orang-orang yang diundang, orang-orang yang menimbulkan kegaduhan. Pintar dikit lah kalau ngundang orang. Jangan asal uang aja, dapat uang bantuan, uang sumbangan. Betul. Lihat dengan teliti siapa yang diundang. Undang orang-orang itu yang jelas, yang sanad ilmunya jelas, yang mempersatukan umat. Jangan mengundang orang-orang yang memecah belah umat. Itu nasihat saya. Luar biasa ya. Jadi nasihat dari cucu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Sultan ke-1 Pontianak Kalbar untuk Imaduddin CS. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya sebagai masyarakat Kalimantan Barat buat pemegang nasab Imad CS dan Abbas Buntet juga, ya, kalau mau cari rezeki dia buka usaha apapun yang halal. Jangan cari rezeki, cari undangan, duduk di atas panggung, keluar-keluar, menghasut, adu domba, ya, fitnah, mengujar kebencian. Kalau orang duduk diri di atas panggung, menyampaikan itu Al-Quran, hadis, firman Allah, mengajak untuk mempersatukan umat, bukan memecah belah umat. Itu saja pesan saya buat Imad CS dan kawan-kawan. Kami dari masyarakat Kalimantan Barat. Takbir. Muhammad. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab daripada komentar Jajak Sudrajat di video saya, yaitu Waalaikumsalam Pak, kalau bisa pelajari dulu sebelum bicara, takutnya Bapak malu. Imad CS tidak mungkin membuka tabir ini kalau tidak ada data. Apalagi Bapak sudah bicara rezeki. Nah, ini saya jawab. Data yang bagaimana yang Imad CS punya? Kenapa nggak bapaknya si Imad, datuknya si Imad dari dulu bicara membuka nasab ini? Kenapa baru zaman saat ini, di saat banyak Google, ya, banyak YouTube? Itu kan si Imad kan si copy paste semuanya itu. Tesisnya itu tesis palsu, nggak jelas itu, nggak jelas. Anda harus paham ya Bapak Sudrajat, paham kenapa tabir ini baru diungkap sekarang? Karena sekarang zamannya Google, zamannya copy paste, zamannya YouTube. Kalau datanya valid, kenapa nggak dulu dari bapaknya Imad, kakeknya Imad, nyangnya si Imad yang buka tabir ini? Betul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul banget ya, betul banget. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Pak Zaki untuk menjawab komentar di VT saya. Zaki, ya, tetap dukungan ke Kiai Pribumi. Ini bahasanya dukung mendukung ini.
Emangnya main bola, tim ini versus tim ini, negara ini versus negara ini. Saya dukung negara ini, saya dukung negara ini. Saya tetap dukung negara saya, Indonesia, Pak. Pak Zaki ya, itu yang dinaturalisasi itu main bola itu, Pak. Karena leluhurnya pribumi di sini, ya kembali lagi bisa dinaturalisasi. Dan saya bingung juga, sejarah yang mana sih asli pribumi Indonesia? Ya, sebagai gambaran saja Bapak, yang lebih kuat itu bahasanya, itu bahasa Melayu, yang dipakai bahasa Indonesia. Ya, artinya karena banyaknya pribumi dari bangsa Melayu, maka bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Melayu. Jadi siapa sebenarnya yang pribumi, Pak? Harus kita pahami, kita akui. Seharusnya kita mengakui siapapun yang lahir di tanah air Indonesia yang kita cintai ini, itu semuanya kita harus mengakui adalah sebagai pribumi. Ya, begitu Pak ya. Jadi jangan gagal paham, Pak. Jangan ada versus ini, versus itu, kayak main bola, dukung ini, dukung itu. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tanggapan kalian teman-teman mengenai si Abbas Buntet ini ditolak di Kalimantan Barat? Ya, gua setuju ditolak karena pemecah belah umat Islam seperti Abbas Buntet ini memang harus ditolak teman-teman semua. Ya, gak boleh masuk ke Kalimantan Barat menyebarkan kebencian-kebenciannya ya, seperti itu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.